Selamat malam Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 6 ayat 12. Pengkhotbah 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Mari kita satu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memenuhi dan memelihara kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud yang diberi kesempatan dan berkat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Di antara raja di seluruh bumi ini, Salomo itu dinobatkan sebagai raja yang paling kaya, raja yang sangat cerdas, karena dia adalah raja yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Sehingga memang prestasinya merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya, Raja Salomo justru mengatakan bahwa hidupnya adalah sia-sia. Hidup manusia, hidup kita semua adalah sebuah kesia-siaan. Nah, tentu yang pertama kita harus pahami adalah yang dimaksud dengan istilah sia-sia itu adalah segala sesuatu yang berada di luar Tuhan. Nah, Pengkhotbah 6 khususnya mencatat ada beberapa kesia-siaan yang terjadi di dalam hidup kita. Pertama, soal bekerja keras. Nah, di sini bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Justru kita tahu bahwa Tuhan memotivasi kita, memanggil kita untuk bekerja dengan rajin. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Nah, kalau begitu, mengapa pengkhotbah menyebut bekerja keras itu sebagai sebuah kesia-siaan? Nah, ternyata alasannya adalah karena setelah manusia itu bekerja keras, setelah kita mati-matian mengejar, maka kemudian kita bersandar kepada apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu. Dengan kata lain, kita justru menjadi mengandalkan hasil pekerjaan kita. Kita berharap apa yang kita kumpulkan, apa yang kita hasilkan melalui pekerjaan itu dapat memelihara hidup kita, dapat menjamin anak cucu kita. Sehingga akibatnya kita bekerja terlalu keras, sehingga yang ada adalah kita stres, bahkan kita depresi. Kita bekerja 24 jam 7 hari dalam seminggu, sehingga pasangan kita, baik istri kita ataupun suami kita dan anak-anak kita hanya mendapatkan sisa-sisa dari tenaga kita, sisa-sisa dari perasaan kita, sisa-sisa dari waktu kita. Pasangan kita, suami ataupun istri kita, tidak lagi mendapatkan waktu, tenaga, dan perasaan yang terbaik dari kita. Nah, itulah mengapa kerja keras
menjadi sia-sia karena manusia mengandalkan pekerjaannya yang duniawi itu. Hal yang kedua yang dicatat dalam pengkhotbah adalah mengenai siklus hidup manusia. Kita tahu hidup kita, pertama kita lahir, kemudian kita sekolah, kemudian kita menikah, lalu punya anak, menyekolahkan anak-anak, menikahkan anak-anak, lalu nantinya kita punya cucu, dan kita berharap kalau sudah tua kita akan menerima balasan, kita akan dipelihara oleh anak-anak kita. Padahal kita tahu tidak semua anak-anak kita bisa membalas budi kepada orang tuanya. Nah, bahayanya adalah karena kembali kita terjebak kepada hal-hal yang fana. Yaitu dalam konteks ini adalah kita menjadi menggantungkan harapan kita kepada anak-anak kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kita justru mengandalkan anak-anak kita. Hal ketiga yang diajarkan oleh Raja Salomo melalui kitab pengkhotbah ini adalah mengenai rutinitas kehidupan ini. Kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan kita bagaikan mesin. Bangun tidur, lalu mandi, sarapan, bekerja, makan siang, bekerja lagi, makan malam, pulang malam, tidur. Besoknya begitu lagi, bangun tidur, mandi, sarapan, bekerja, dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan kita menjalani hidup ini sebagai sebuah rutinitas tanpa makna. Padahal harusnya kita selalu bertanya kepada Tuhan, apa tujuan hidup kita? Apa panggilan Tuhan bagi hidup saya? Nah, supaya hidup ini tidak sia-sia, solusinya apa? Saya kira solusi yang terbaik adalah janganlah kita menjalani hidup ini berdasarkan kronosnya saja. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam kita lalui seperti mesin. Tapi kita harus mampu menjalani hidup ini dengan menemukan kairos. Kairos maksudnya adalah waktunya Tuhan, momennya Tuhan. Di situ yang terpenting bagi kita. Nah, dalam pengalaman hidup ini, selain ada dinamika kehidupan, ternyata ada juga dinamika iman. Yaitu jika kita menyadari bahwa kita bisa bernafas saja, itu adalah karunia Tuhan. Bahwa kita bisa bangun tidur saja pagi-pagi, itu sudah anugerah dari Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa merasakan hal itu, maka kita akan menikmati dan menjadikan hidup ini bermakna. Oleh karena itu, tugas kita adalah menemukan kekekalan di dalam kesementaraan dunia ini. Ternyata dalam pengalaman saya pribadi khususnya, hidup ini menjadi bermakna jika kita bisa menikmati sesuatu yang sederhana. Artinya, di dalam kesementaraan dunia ini, di dalam yang diistilahkan oleh Raja Salomo kesia-siaan pun, ternyata ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang terus-menerus kita bisa nikmati. Bisa makan saja, itu sudah menjadi berkat Tuhan. Di Pengkhotbah 8 ayat 15. Kemudian di Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan bisa tidur nyenyak saja adalah anugerah Tuhan. Pagi ini saya diingatkan oleh teman, dia tinggal di Eropa. Dia bilang begini, dengan uang saya bisa membeli makanan, tetapi dengan uang saya belum tentu bisa membeli selera. Selera untuk menikmati makanan itu.
seenak apapun juga kalau seleranya sudah tidak ada, uang pun tidak bisa menolong kita. Nah itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Kemudian juga di Pengkhotbah 9 ayat 9 dikatakan bahwa menikmati kebersamaan dengan pasangan hidup kita, dengan suami dan istri kita, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah jadi kita bisa melihat bahwa ternyata di tengah-tengah dunia yang sementara ini, kita bisa menemukan Tuhan dan bersama-sama menikmati hidup ini dengan Tuhan. Akibatnya hidup ini menjadi tidak sia-sia karena kita mengandalkan Allah yang kekal. Nah, kembali ke Raja Salomo. Ketika Raja Salomo akan dilantik menjadi raja, Allah menemui Salomo melalui mimpi dan mengatakan nasihat serta perintah yang harus ditaati oleh Salomo. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 15. Nah, di awal perjalanan hidupnya Salomo betul-betul melakukan perintah Tuhan, sehingga janji Tuhan memang diberikan kepada Salomo. Bahkan yang tidak diminta oleh Salomo pun Tuhan berikan kepadanya. Tetapi kemudian di pertengahan jalan Salomo mulai tidak taat karena dia mulai percaya kepada berhala-berhala. Salomo menjadi lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Nah, inilah awal kejatuhannya Salomo, karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Akibatnya dari hidup yang berprestasi, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dia mulai mengalami hidup yang penuh dengan masalah. Musuh-musuhnya mulai muncul dan hadirat Tuhan makin jauh dari hidupnya. Akibatnya Salomo mulai mengalami sakit rohani. Nah, sakit rohani ini jauh lebih berat daripada sakit jasmani, karena sumber damai sejahtera Allah itu sudah hilang dari hidupnya Salomo. Nah, maka kita harus selalu sadar bahwa apa yang dialami oleh Raja Salomo juga akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Raja Salomo itu berbeda banget dengan bapaknya. Kalau dulu bapaknya, Raja Daud, begitu dia berbuat dosa, dia cepat-cepat bertobat sehingga Tuhan mau mengampuninya. Nah, itu sebabnya wajar kalau Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, karena memang semua yang dia peroleh sebagai raja ternyata di akhirnya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, firman Tuhan malam ini mengajarkan kepada kita untuk tetaplah hidup di dalam firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan supaya kita mempunyai hidup yang bermakna. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena memang di luar Tuhan Yesus, hidup kami pasti sia-sia, pasti jauh dari damai sejahtera-Mu, jauh dari sungai sukacita-Mu. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat gereja-Mu, untuk keluarga dari gereja-Mu ini, supaya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan berikan damai sejahtera di rumah, sehingga betul-betul kehidupan antara suami dan istri dengan anak-anak menjadi kehidupan yang penuh dengan keintiman, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan, kami menumpangkan tangan untuk semua jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan badan mereka, sehingga mereka menikmati
kesehatan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.